Salam semua, pada coding di sini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang flow map dengan rujukan studi kasus, yaitu bertemakan perpustakaan. Saya akan bacakan. Perpustakaan di SMKA memiliki banyak buku. Lama-kelamaan, seiring meningkatnya jumlah siswa yang meminjam buku, pencatatan manual menjadi kurang efektif. Ada banyak buku yang hilang karena banyak siswa yang lolos proses pencatatan denda. Oleh sebab itu, pihak penjaga perpustakaan ingin membuat sistem pencatatan mereka lebih efektif agar dapat menangani segala problema di atas. Bantu pihak penjaga perpustakaan membuat analisis dengan menggunakan flow map jenis berjalan dan diajukan. Nah, sebelum kita mulai untuk menganalisis, flow map itu apa sih? Nah, menurut pemahaman saya sendiri, flow map itu adalah diagram yang menggambarkan alur atau proses dari sebuah program atau event yang terjadi. Nah, flow map ini itu berguna banget buat kita untuk memahami suatu alur atau proses yang sedang terjadi gitu. Nah, seperti yang sudah ada di studi kasus ini, kita akan membuat flow map jenis berjalan dan diajukan. Untuk perbedaannya, flow map jenis berjalan itu lebih kepada proses manual atau proses yang sedang terjadi. Dan untuk flow map yang diajukan itu seperti flow map yang sudah terkomputerisasi atau alur yang sudah terkomputerisasi yang akan kita buat dalam suatu program. Itu adalah alur flow map jenis yang diajukan. Begitu. Oke, kita akan membuat diagramnya melalui website, yaitu websitenya adalah diagrams.net. Langsung saja buka. Oke, kita buka Google Chrome atau browser apapun. Nah, buat kalian, buat teman-teman yang punya apps atau yang lainnya buat membuat diagram gitu, silakan. Di sini saya akan pakai diagrams.net. Nah, jadi di diagrams.net ini sendiri bukan cuman bisa membuat flow map, tapi juga bisa membuat flow chart, ERD, dan lain-lainnya, banyak VFD. Untuk tampilan awalnya yang pakai diagrams.net, langsung aja kita buat create new program, create new diagram. Kita akan create. Untuk penyimpanannya silakan boleh di mana saja ya. Oke, ini adalah tampilan pertama atau tampilan awal, masih kosong di sini. Nah, untuk membuat flow map, kita akan membuatnya di dalam Swimland. Kita ketik saja ini di search save search swim, dan kita akan pilih yang ini ya, yang vertikal. Kita akan atur-atur lebar dan tingginya, bisa disesuaikan ya sesuai masing-masing. Ini saya akan buat agak lebar saja. Nah, untuk tampilan awal di sini ada tulisan full. Nah, di sini di paling atas ini kita akan tulis proses yang akan kita gambarkan melalui flow map. Itu di sini kita akan buat yang paling pertama adalah peminjam. Ingat, yang kita akan buat pertama itu adalah flow map yang berjalan atau proses yang manual, yang real life, yang belum kita ubah. Untuk yang apa? Untuk line 1, line 2, dan line 3 ini di bawah full tadi bisa kita tulis entitas-entitas yang ada di dalam proses tersebut. Nah, kalau misalnya di proses peminjaman pasti ada siswa dong. Nah, itu tidak akan tulis pertama adalah siswa.
Kenapa pertama? Karena proses peminjaman itu berawal dari si siswa. Setelah itu adalah penjaga perpustakaan. Mungkin ada yang kesulitan untuk menentukan entitasnya apa aja sih yang harus kita tulis, atau ordernya kita harus menulis dari mana dulu. Kenapa tidak penjaga perpustakaan dulu saja yang di sebelah sini? Nah, untuk menentukan entitas yang ada di dalam proses prompt itu, kalian harus menganalisis juga studi kasusnya. Kira-kira ada siapa aja orang yang ada di dalam proses tersebut. Kalau di peminjaman pasti ada siswa dan pasti ada penjaga perpustakaan. Dan awal dari proses peminjaman itu adalah di mana si siswa itu memberikan data dirinya dan buku yang ingin dia pinjam pada penjaga perpustakaan. Oleh sebab itu, kenapa kita taruh si siswanya di bagian paling kiri untuk menandakan bahwa dia ini yang pertama maju, pertama duluan prosesnya gitu. Dan untuk setiap flow map itu, untuk awalannya kita akan gunakan simbol terminator yang ada di bagian flowchart. Geser ke bawah, terminator. Saya drag saja. Untuk setiap proses flow map pasti ada terminator yang menandakan awalan dari proses flow mapnya dan akhirannya. Untuk awalan kita tulis start. Oke. Setelah dari sini, seperti yang tadi sudah diomongkan, atau dari sini meningkatkan jumlah siswa. Oke. Meskipun di dalam studi kasus tersebut ini tidak ada penjelasan misalnya tentang apa yang harus si siswa berikan kepada penjaga perpustakaan, atau dalam proses itu tidak secara mendetail menjelaskan tentang hal-hal yang ada di dalam format yang kita akan buat ini, kalian pasti akan menemukan hal yang sama seperti di kasus di luar sana yang tidak menjelaskan tentang secara rinci apa yang harus kalian tulis di dalam format. Jadi kalian kiranya bisa berimajinasi, namun masih masih masuk akal gitu. Oleh sebab itu di sini kita bisa aja dari sisi siswa ini, dari start kita buat dokumen. Simbol dokumen ini menandakan sebuah dokumen ya, sebuah data yang akan diberikan si siswa ke penjaga perpustakaan. Di dalam kasus ini yang pertama adalah data diri tentunya. Karena jika kalian ingin meminjam di perpustakaan, pasti akan menuliskan identitas kalian sendiri ya, data diri. Dan tentunya pasti buku yang akan dipinjam. Lalu kita tulis di sini buku. Nah, karena kita akan menggambarkan data diri dan buku ini berpindah dari siswa ke perpustakaan, penjaga perpustakaan, maka dari itu kita akan menduplikat dua dokumen ini ya. Jadi harus jelas ya. Duplikat, Ctrl D, kita akan pindahkan ke penjaga perpustakaan. Setelah ini penjaga perpustakaan tentu saja melakukan pencatatan ya, atau mungkin ingin membuat suatu proses verifikasi data diri atau bukunya gitu. Mungkin mengecek, bisa saja kita tambahkan proses mengecek. Kita akan pakai manual operation. Kenapa kita akan pakai manual operation? Mungkin sudah ada yang pernah belajar flowchart ya. Untuk proses itu pasti digambarkan dengan rectangle ya, atau persegi panjang. Nah,
Di sini juga sama di flow map. Namun karena kita menggambarkan proses manual atau proses yang sedang terjadi in real life yang belum tersentuh oleh program atau komputerisasi, kita akan menggunakan proses yang tersendiri, yaitu proses manual. Untuk itu kita akan tulis di sini proses pengecekan. Di dalam sini, setelah data diri dan buku ini dicek, kita akan tulis, kita akan gambarkan decision untuk pilihannya, true, false, atau yang lain-lainnya. Apakah data diri dan buku ini valid atau tidak, gitu. Jadi untuk setiap yang seperti itu, true or false, atau pengecekan atau yang lain-lain, itu biasanya setelah proses ini kita tulis decision. Nah, jadi jangan tulis data diri buku dan langsung ke simbol itu ya, decision. Nah, ini jangan langsung gini ya. Nah, jangan langsung begini, tapi harus ada proses dulu untuk menggambarkan ya. Gini, kita akan tulis misalnya valid, tanda tanya. Apakah pengecekan ini valid? Apakah data diri dan buku ini valid? Bila valid, bagaimana? Bila tidak, bagaimana? Kita akan tulis aja langsung garisnya ya. Untuk panahnya juga harus diperhatikan ya, teman-teman. Karena bisa saja salah penulisan, panahnya bisa berbahaya ya, jadi alurnya mengganti gitu, tidak baik. Kita akan taruh dari sini pengecekan, lalu nah untuk yang kebingungan misalnya nanti habis dari decision ini valid tidak misalnya, untuk opsi tidaknya itu kira-kira harus digimana ya nih, simpel aja, kita tarik ke sini. Nah, begini saja lah. Nah, dari panah ini menunjukkan bahwa apabila proses pengecekan ini tidak valid, maka data diri dan bukunya akan dikembalikan. Nah, dari sini terjadilah loop data diri buku diberikan ke perpustakaan, lagi dicek valid lagi, kalau tidak balik ke sini. Nah, terjadi loop di sini. Oke, ini tidak apa-apa ya, ini oke ya, kalau begini nggak apa-apa. Lalu apabila ya, kita akan tulis lagi saja dan catatan ya. Nah, jadi habis proses pengecekan ini, apabila valid, dilakukan proses ini ya, proses pencatatan data diri dan buku yang akan dipinjam. Jadi di catatannya, karena yang tadi dijelaskan manual, maka dari itu kita akan menggunakan manual operation lagi aja. Oke, kita akan tulis masukkan di sini pencatatan. Oke, pencatatan. Kita tulis lagi ini panahnya. Kalau kita akan tambahkan, bisa tambahkan teks untuk ya dan tidaknya ya di decision ini biar jelas ya opsinya itu yang mana. Kalau misalnya ini kita pilih yang mengarah lagi ke sini, yang looping ini kita tulis valid tidak ya. Oh, jauh kejauhan. Double klik aja untuk menambahkan message ya. Double klik text ya, kecil tulisannya. Kita tulis tidak. Oke. Lalu yang di bagian ini untuk opsi ya, valid atau tidak. Opsinya ya, akan tulis ya di sini. Atau true atau false, bebas ya, gimana kalian aja, 0 or not or 1 or boolean, bebas ya, pakai mana aja. Lalu habis dari sini
habis proses pencatatan ini pasti akan keluar suatu dokumen ya, suatu hal yang harus dikeluarkan dari proses pencatatan ini. Kita akan gambarkan saja dengan dokumen kita akan tulis misalnya apa ya, ini aja deh, kita akan tulis misalnya laporan, ya tulis L titik saja ya, pendek ya, laporan peminjaman. Nah, meskipun di studi kasus tidak dijelaskan seperti ini ya, rinci seperti ini, tapi kalau misalnya dipikir-pikir ini kan logis juga ya, kayak begini alurnya. Jadi bebas ya gimana kalian, asalkan tidak merubah alur generalnya suatu proses, kalian bisa tambahkan apa aja sih sebenarnya, bebas gimana kalian. Lalu setelah ini dan bukunya ya, kita taruh ke sini bukunya, jadi kita kompilasi jadi 2 gitu. Nah, nanti kalau laporan peminjaman ini udah kita biarin aja di sini ya. Tapi nanti kalau buku pasti akan dibalikan lagi ke siswa kan. Ini kita taruh di sini. Nah, setelah ini beres ya. Tinggal kita kasih garis-garis. Nanti kita akan baca bareng-bareng. Oke, ini sudah kita buat garis-garisnya. Karena ini tidak diperlukan ya, entitasnya cuma 2. Hapus saja ini, kita delete di 2. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Proses peminjaman berawal dari entitas siswa start. Nah, dari siswa ini siswa membawa data diri dan buku yang akan dia pinjam. Lalu siswa memberikannya kepada penjaga perpustakaan. Setelah itu, data diri dan buku dicek oleh penjaga perpustakaan. Valid tidak pengecekan ini? Kalau valid, dia akan lanjut ke proses pencatatan. Kalau tidak, dia akan balik lagi memberikan data diri dan buku tersebut ya. Dari siswa kita balikkan lagi ke siswa lagi. Jadi tidak diterima ya. Lalu kalau ya tadi dilakukan proses pencatatan, apa yang dicatat yaitu data diri dan buku. Lalu keluarlah laporan peminjaman dan buku yang tadi ada diberikan si siswa ini dari atas, kita turunkan ke bawah karena buku ini akan diberikan kepada si siswa. Lalu N. Nah, gitu ya. Jadi mungkin untuk garis yang ini tidak terlalu diperlukan ya. Apabila kalian bisa paham gitu ini buku dari mana nih asalnya, tiba-tiba bisa ada di sini. Kalau misalnya kalian paham ini dari mana, ya nggak perlu ada ini ya. Asalkan kalian bisa menjelaskannya saja ya. Diagram itu asalkan kalian bisa paham sama alur yang kalian buat atau alur yang orang buat, itu saya rasa aman-aman saja ya. Oke, jadi seperti ini alur yang saya buat. Mungkin akan berbeda dengan punya kalian atau kalian punya ide sendiri. Mungkin bisa di-share di kolom komentar. Oke, setelah proses peminjaman, kalau tidak salah di studi kasus ini ada mention denda ya. Oh ini nih pencatatan denda nih. Nah nanti kita akan tambahkan ya. Nah kalau ada peminjaman pasti ada pengembalian ya. Kita nggak nulis pengembaliannya di dalam satu format ya. Jadi baiknya itu kalau misalnya format itu satu prosesnya, satu tema gitu. Kalau peminjaman, kalau pengembalian gitu. Oke. Tapi bisa aja sih di dalam satu sini, di dalam swimlane yang sama gitu ada proses beda lagi. Tapi baiknya sih beda ini ya, beda swimlane lagi ya. Kita akan buat aja page baru di sini. Ada tombol plus di sini, kita akan klik. Kita cari swimlane. Oke, kita akan resize lagi aja ya. Di biasa. Oke, ini sudah di resize ya. Kita akan tulis proses yang kedua. Kita tulis saja pengembalian ya. Pengembalian. Ini tetap
Yang pertama itu ada siswa. Karena pasti siswa yang mengembalikan terlebih dahulu ya bukunya. Karena di dalam proses pengembalian ini gak bakal terjadi kalau tidak ada si siswa yang mengembalikan buku tersebut ya. Maka dari itu kita akan tulis siswa di paling kiri. Lalu di sebelahnya itu penjaga perpustakaan ya. Kita akan tulis seperti biasa terminator, atau bisa nge-copy dari sini. Oke, copy. Atur lokasinya. Oke lah sini. Sebentar. Nah, habis ini apa dulu nih awalnya? Misalnya mau apa dulu? Pasti harusnya kalau pengembalian itu harusnya ada yang dikembaliin ya. Yang dikembaliin itu pasti buku. Oleh sebab itu kita tulis dokumen di sini. Buku. Nah, ini pasti dikembaliin nih. Buku di sini buku ini akan pasti diberikan ke penjaga perpustaka. Nah, di sini. Nah, ini. Setelah itu, oh ya, itu ya denda. Untuk menggambarkan denda di sini, kita langsung aja cek ya, cek denda gitu. Jadi kita pakai manual lagi, manual proses. Kita ngecek apakah si orang ini ada denda gitu di peminjamannya. Terus kita ngecek kan. Pengecekan denda. Di sini kita tulis lagi decision seperti yang sebelumnya. Yang mana ini? Ada tidak ya? Ada denda. Ada juga nggak apa-apa ya. Ada denda. Kalau kita tulis, oh ya karena ini nanti berhubungan dengan proses selanjutnya, kita kalau misalnya ada di sini ya kita tidak diisi dulu ya, nanti kita akan isi bareng-bareng. Kalau misalnya tidak aja ya, kita best case scenario ya. Kalau misalnya tidak ada denda, maka di sini kita tulis aja. Kita akan tulis manual proses lagi. Kalau tidak ada denda, maka dilakukan pencatatan lagi ya, pencatatan, laporan, pencatatan, lalu keluar nanti dokumen lagi. Karena yang dicatat itu ini ya, si datangnya kapan tuh si bukunya, terus atas nama siapa gitu. Keluar laporan pengembalian. Oke lah ya. Ini kurang apa-apa, kita turunin dulu. Kayak gitu. Mungkin abis ini apa ya? Kalau ada denda ya? Kalau ada denda itu gimana kalau misalnya kita bikin aja buat proses gitu di sini, buat surat denda gitu. Jadi nanti si siswa bisa membayar denda gitu. Gimana kalau gitu ya? Bisa ya, bisa. Kalau di sini kita tulis aja terminator ya. Terminator biar dibereskan aja proses yang satu ini. Oke. Mungkin dari sini bisa di archive ya. Jadi laporan pengembalian ini kita simpan gitu dari sisi penjaga perpustakaan ini. Nanti laporan pengembalian ini kita simpan atau kita catat gitu. Soalnya di sini agak empty, di sini agak kosong ini. Tapi ini opsional ya, opsional. Nggak harus ya. Kita tulis aja di sini
archive. Jadi bisa digambarkan kalau si dokumen itu disimpan gitu menggunakan simbol archive. Jika kebalik nih, seharusnya ada yang tidak ada garisnya ya, pakainya segitiga yang tidak ada garisnya, tapi adanya ini ya udah gak apa-apa aja art. Jadi nanti menggambarkan bahwa si laporan pengembalian ini disimpan secara alphabetical order atau cara apa ya, secara huruf gitu ya, dari A B C begitu, gambarkan ke sana. Oke, kita taruh sini, terus ini. Oh ini salah, ini baik ke atas aja. Oke, kita tinggal kasih garis-garis aja. Sip. Nah dari sini kita bikin ini ya, proses di sini, proses seperti proses pencetakan surat denda gitu, karena nanti kan jadi terpisah gitu, kita buat proses baru lagi kan, ini proses buat pengembalian, nanti ada proses pembayaran denda misalnya. Jadi setelah ini kita tulis di sini untuk bagian ada denda, ada bagian ya-nya di sini. Kita geser saja dulu jadi lebih besar. Kita geser, geser, kita geser. Nah ini juga geser lagi, di blok saja. Mana tengahnya ini? Nah ini aja dah, kayak gini ya. Jadi kita tulis di sini ada proses, ada denda. Kalau misalnya ada, kita tulis di sini cetak surat denda gitu. Cetak surat denda. Nanti di sini keluar surat denda. Harus merinci sekali ya, menulis ini tuh apa, format kasih denda gitu, surat denda gitu ya. Kalau di mungkin best practice-nya mungkin jangan disingkat ya, karena biar muat aja di situ di simbolnya. Nah, surat denda ini kita akan kasih ke si siswa ya, nanti surat denda kita kasih ke siswa. Setelah itu ditulis ke pencatatan juga lah ya. Kita tulis ke pencatatan, terus nanti keluar laporan pengembalian. Tapi nanti gitu jadi kalau misalnya nanti si siswa ini belum membayar denda misalnya, nanti dia bisa minjem lagi aja gitu, gimana bisa berarti gini aja deh tadi. Terus kita gambarkan ini lalu ke sini, lalu ini juga kita kasih ke sini. Oke. Mungkin kalian bisa berbeda ya posisinya, karena tiap orang juga punya berbeda ya gitu ya, apa cara berpikirnya. Mungkin kayak gini agak aneh sih, saya juga sebenarnya baru pertama kali ini buat kayak gini. Jadi maaf ya kalau salah, apa-apa lah ya, kita belajar bareng-bareng kan di sini. Kita kontrol D. Di sini tidak. Ini agak mepet di sini.
Geser nih. Gini. Nah, nah, sip, kayak gini ya. Oh iya, udah denda. Salah, kebalik. Kebalik. Gini. Kalau tidak ke bawah. Oke, berarti nanti harus ada yang ditambahin ya di sini. Pengecekan denda, misalnya di sini pengecekan denda. Ya. Oh, pengecekan denda. Kalau ada denda nanti dia ke sini gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita tulis satu lagi proses terakhir yaitu denda. Di sini pengembalian, di sini pengecekan denda, di sini pembayaran denda. Kita akan tulis lagi streamline. Mungkin ini pembuatan roadmap tentang perpustakaan yang satunya mungkin agak ribet ya, dibandingkan mungkin dengan yang diajarkan guru-guru atau orang lain gitu. Mungkin ini agak ribet ya, jadi ya gitulah, tidak apa-apa ya, akan kalian bisa menjelaskan aja sih. Ini kita kasih pembayaran denda, nanti kita sambungkan ya dengan simbol tertentu buat menggambarkan kalau ini tuh nyambung semua gitu format ini, 3 format ini. Ini biasa ada siswa pasti, karena kalau kamu mau bayar denda pasti ada si siswa dulu dong yang bawa uang. Di sini pasti siswa. Kalau di sini pasti penjaga perpustakaan. Perpustakaan. Nah, biasa ya Terminator dan kawan-kawan. Terminator. Di sini kita akan kasih surat denda dan uangnya, kan di sini ada surat denda. Nah, surat denda nanti dikasih di sini, nanti nyambung ke sini gitu loh. Paham ya. Nah, berarti ada uang dan surat denda. Di sini deh. Di sini deh. Kita kasih uang dulu deh. Uang, surat denda di bawah. Surat denda. Oke, ini kasih ke sini. Oke, setelah ini, nah habis dari sini ada uang dan surat denda. Di sini kita cek pembayaran, cek bisa ya, cek pembayaran. Karena di sini ada uang, ada berarti ada pembayaran ya. Cek transaksi juga bisa sih, cek pembayaran. Cek bayar. Gedein ya biar muat tulisan. Habis proses mana ini? Gini. Habis cek pembayaran ini nanti ada decision ya. Kalau misalnya valid tidak pembayarannya, kalau biasanya kalau misalnya valid berarti ke bawah, kalau tidak valid berarti ke atas gitu. Balik lagi ke sini. Itu aja. Decision. Kita tambahkan aja langsung, kalau tidak valid langsung ke sini. Gambarin langsung ini. Ingat ya guys, panahnya ini harus tepat ya, jangan sampai kalian lengah gitu, jadi kebalik misalnya panahnya marah ke sini gitu kan, bahaya itu, bahaya. Ini kesini aja deh, cek pembayaran. Ini kalau tidak valid ke sini ya, looping.
Kalau misalnya valid, nanti berarti kita keluarin aja langsung laporan denda lunas gitu loh. Nanti laporan denda lunas nanti beres aja gitu. Langsung ke sini. Laporan pembayaran bisa kalau mau, dan laporan denda lunas atau denda lunas, karena nanti kita akan basically tidak mengeluarkan lagi ke si siswa gitu. Jadi uang dan surat denda ini udah aja gitu, jadi kita ambil di penjaga perpustakaan. Jadi tidak harus gimana ya, jadi tidak kita gambarkan nanti si uang ini disimpan atau nanti surat denda ini nanti dibalikan lagi gitu ya. Jadi ya ini juga bisa sih. Kalau mau tadi seperti yang tadi saya bilang lebih detail juga bisa. Jadi kita tulis yang simpel-simpel aja biar tidak terlalu panjang ya prosesnya. Atau udah telat nih, udah panjang banget, udah bikin 3 format. Surat laporan pembayar. Nanti ini kita seperti yang sebelumnya kita simpan di arsip, atau bisa kalau mau langsung aja di end di sini di Terminator. Kita kasih Terminator. Ingat ya guys, gak perlu sama ya. Ini hanya referensi saja. Mungkin teman-teman kalian atau mungkin yang lainnya gitu berbeda konsepnya, tidak seperti saya gitu dipecah-pecah timelinenya dalam suatu proses besar itu dipecah-pecah lagi. Itu juga nggak salah sih sebenarnya, asalkan ya seperti yang tadi saya bilang, asalkan bisa menggambarkannya, asalkan bisa menjelaskannya, itu aman. Ini start check. Sip, satu di sini Pak. Oke, kakak tarik garis. Kita akan ngambil dari sini ya. Kita ambil aja dari sini. Oke, gini. Nah, jadi nanti kita akan cek di sini. Pengecekan denda deh. Ini yang pertama nih, format pertama peminjaman. Ini kan data diri dan buku. Nah, pengecekan ini jadi gak perlu kita balikin lagi ya, kita modifikasi sedikit. Pengecekan denda, karena kalau misalnya si siswa punya denda, dia nggak bisa minjem gitu, harus bayar dulu, intinya gitu loh. Nah, dari sini berarti kalau pengecekan denda, ada denda misalnya di sini ada denda. Kalau di sini tidak ya, berarti biasanya. Kalau tidak, berarti lanjut prosesnya gitu. Nah, gini. Kalau ya, kita bakal tulis yang namanya off page reference ya. Off page reference kita tulis di sini. Nah, ini nih. Off page reference. Off page connector gitu. Jadi di sini daripada kita balikin lagi, kita kesiniin aja ke off page reference. Mana nih? Nah, kita tulis di sini misalnya B. Oh ya, ini gede banget nih, kita kecilin ya. Gini deh, udah agak kecil nih. Kita zoom. Ini bisa kalau mau nge-zoom itu, kalau belum pada tahu, pencet kontrol dan kalau pakai mouse itu di slide ya, di mouse wheelnya itu digeser, diputar. Ini set dah. Wah, kurang gede dikit.
berubah. Nah ini, astaga. Nah sorry ya. Kayak gini ya, nanti off page reference ini mereferensikan halaman ini, pembayaran denda gitu. Kita kontrol dia aja ya biar gak ribet kayak tadi. Ctrl C, sorry, Ctrl C, kita Ctrl V. Jadi ceritanya nanti tuh nyambung gitu loh. Nah nyambung gitu. Jadi kalau misalnya ada denda nih, oh kalau ada denda nih, kalian harus ke B nih. B itu apa sih? Nih kalian harus ini dulu, bayar dulu nih. Oh gitu loh, gitu ya. Oke, kita rapihin. Nah beres deh. Ini buat yang bagian flow map yang berjalan ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Nanti kalau kalian ingin misalnya merubah ini buat nanti misalnya ditempel ke Words gitu buat tugas misalnya, kalian bisa aja ke sini ya, kita file, terus export as. Nah di sini bisa kalian pilih PNG gitu, PNG atau JPG bebas ya. Aku berarti ke PNG aja. Nah nanti satu halaman gitu, nanti ini kan ada di halaman 1, berarti dia akan mengambil PNG dari halaman 1 di satu ya. Kita ke device, nah, langsung ke download tuh. Lalu misalnya ke halaman 2, oh ya kalian juga bisa nge-rename ya halamannya, di klik kanan di page ini, kita klik kanan bisa di rename. Terus ini kita file lagi, misalnya save as export as PNG, export. Lalu page 3 file, export as PNG, export device. Oke, lalu kita tinggal tambahkan di sini. Gini ya, proses berjalan. Oke, kita baca bareng-bareng aja ya biar paham gitu. Sini proses peminjaman, identitasnya siswa dan penjaga perpustakaan. Start, data diri dan buku diberikan kepada penjaga perpustakaan. Lalu dilakukan pengecekan denda. Kalau misalnya ada denda, kita ke proses B. Kalau tidak, dilakukan pencatatan. Lalu setelah pencatatan ini, keluarlah laporan peminjaman, dan buku yang tadi di atas ini kita turunkan ke bawah lalu diberikan kepada si siswa. Lalu N. Nah, terus di sini laporan pengembalian. Start, siswa membagikan buku kepada penjaga perpustakaan, lalu dilakukan pengecekan denda. Apakah ada denda? Kalau tidak ada denda, dilakukan pencatatan. Lalu keluarlah laporan pengembalian. Laporan pengembalian ini kita simpan secara alphabetical order, lalu selesai. Kalau misalnya tadi ada denda, dilakukan cetak surat denda. Lalu keluarlah surat denda ya, dokumen surat denda yang nanti akan diberikan kepada si siswa. Ini buat proses pengembalian. Terus buat proses pembayaran denda. Nah, dari proses B tadi di atas. Ini bisa referensi dari sini. Kalau ada denda, dia harus bayar denda dulu si siswa. Start, dia akan ngasih uang dan surat denda yang tadi didapat dari sini ya, dari pengembalian. Lalu surat denda dan uangnya diberikan kepada penjaga perpustakaan, lalu dicek pembayaran apakah valid. Ini salah ya, harusnya ada satu yes dan no di sini. Kalau misalnya yes valid,
ketik keluar laporan pembayaran yang akan disimpan melalui ke archive ya, archive disimpan secara alphabetical order lalu berakhir n. Kalau tidak valid maka dibalikan lagi. Ini saya akan benahi dulu yang ini, sisipkan tadi gambar. Oke lah ya, ini cukup lah ya Promek berjalan di video kali ini. Nah, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir ya. Saya dari Kodak Coding pamit. Ada moto dari channel ini yaitu kita bisa karena biasa, karena bisa kita luar biasa. Oke, sekian. Salam.